Kami dari kelompok 1 mata kuliah Praktek Bisnis di Indonesia. Saya Yulia Cahyani Putri. Saya Desi Puspitasari. Hai, saya Gandar Masari. Jadi sekarang ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami pada UD Taufik Jaya Makmur. Ya, selama presentasi kali ini kita akan membahas 4 poin utama. Poin pertama adalah sejarah singkat UD Taufik Jaya Makmur. Poin kedua, analisis SWOT tentang UD Jaya Makmur. Poin ketiga, permasalahan yang sedang dihadapi UD Taufik Jaya Makmur. Dan poin keempat, solusi yang kami berikan untuk UD Jaya Makmur. 1993, yang mana masih menjual kerupuk ikan dari ikan pipi, ikan tongkol, dan ikan haru, dan lain sebagainya. 3 tahun berikutnya, pada tahun 1996, mendapatkan surat izin dari Depkes mengenai kelayakan produk yang mereka jual. Tahun 2001, UD Jaya Makmur memproduksi amplang. Saat ini sudah banyak inovasi amplang yang mereka buat. Pada saat awal-awal mereka sempat membuat varian sayur-sayuran seperti kangkung, bayam dan sejenisnya. Tapi itu dihentikan karena minat pasar yang kurang dengan varian itu. Beberapa inovasi tersebut diantaranya amplang batubara yang terbuat dari bahan tinta cumi-cumi. Ada juga abon dan lempok durian. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT dari usaha dagang Taufik Jaya Makmur. Yang pertama, kekuatan atau strength. Jadi usaha dagang ini udah berlangsung sejak sangat lama, dimulai dari tahun 1993. Yang kedua, memiliki banyak varian. Biasanya pengusaha-pengusaha amplang itu dia hanya menyediakan berdasarkan bentuk, yaitu dari amplang macan dan amplang spinner. Tetapi di usaha dagang Taufik Jaya Makmur ini mereka menyediakan varian berdasarkan jenis ikannya dan juga inovasi yang mempengaruhi warna. Contohnya aja amplang batubara yang memakai tinta cumi-cumi. Lalu yang kedua, memiliki mutu terjamin secara internasional. Jadi usaha dagang Taufik Jaya Makmur ini menjadi salah satu dua dari pengusaha amplang di Indonesia yang terjamin mutunya secara internasional. Lalu yang kedua, kelemahan weakness. Jadi proses produksi dari amplang ini masih 95% manual. Jadi proses produksinya itu sangat membutuhkan tenaga manusia, sehingga dalam memproduksi amplangnya ini setidaknya membutuhkan waktu 2 hari kerja dalam sebulan. Lalu yang kedua, pemesanan via online-nya itu masih kurang maksimal. Nah, tahun ini di usaha dagang Taufik ini mereka mulai memasarkan produknya melalui via online dan mempelajari info-info pengiriman dan sejenisnya. Lalu yang ketiga, peluang opportunities. Mereka dapat meluaskan pasar sampai tahap internasional karena amplang adalah ciri khas oleh-oleh Samarinda. Jadi saat ini belum ada ciri-ciri oleh-oleh khas Samarinda itu yang bisa sampai tahap internasional. Jadi usaha ini tuh dapat peluangnya sangat besar buat menjualkan amplangnya di tahap internasional. Lalu yang keempat, ancaman strike. Jadi peluangnya ini dibaca usaha sejenis. Saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu permasalahan yang sedang dihadapi UD Taufik Jaya Makmur. Untuk permasalahannya, menurut kelompok kami, UD Taufik memiliki dua permasalahan utama dalam bidang produksi. Jadi permasalahan pertama itu dari tata letak pengaturan proses produksinya. Yang kedua adalah keselamatan saat proses produksi berlangsung. Untuk tata letaknya bisa dilihat di Dena. Di situ ada bagian A, B, 1, 2, 3, dan 4. Bagian A dan B itu adalah tempat bahan baku disimpan, bahan baku utama, dan bahan baku pembantu. Pada Dena 1 itu adalah proses produksi pertama, yaitu pencampuran antara daging dengan bumbu-bumbu. Bagian 2 adalah pengadonan.
ikan dengan tepung. Adonan ikan yang udah di blender dengan bumbu-bumbu udah dicampur itu diadonin dengan tepung di proses bagian denah kedua. Lalu bagian ketiga itu bagian untuk pembentukan adonan. Jadi kalau ingin membentuk amplang menjadi amplang stick atau amplang macan itu di bagian ketiga. Baru bagian keempat di denah itu adalah bagian tempat untuk penggorengan. Jadi menurut kami itu ada terletak masalah di situ. Lalu untuk permasalahan yang kedua, bagian dari keselamatan saat proses produksi, umumnya ada standar yang harus dilengkapi seperti menggunakan sarung tangan, celemek, atau jika sangat diperlukan untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi, menggunakan masker topi pada mulut. Jadi saat kita berbicara dengan rekan kerja atau kita mengucapkan sesuatu, memerintahkan atau sejenisnya, menghindari ludah kita untuk tercampur dengan makanan atau produk yang sedang kita persiapkan. Nah, solusi yang kita berikan, jadi untuk permasalahan satu, kita membuat denah baru yang mempermudah Ude Taufik Jaya Makmur seperti di atas. Kita menukar posisi denah bagian proses 2 dengan bagian proses 3. Jadi bisa dilihat di denahnya. Terus untuk permasalahan kedua yang keselamatan, kami sangat menyarankan Ude Taufik Jaya Makmur untuk mulai menggunakan celemek, sarung tangan, atau mungkin bisa sekalian seragam yang pantas untuk digunakan saat proses produksi berlangsung. Sekian video dari kami. Kalau ada yang ingin dipertanyakan bisa tulis di komen. Kami tunggu ya pertanyaannya.